Oke, bertemu lagi bersama Ane di Halim Game X di Halim Best Match. Segmen Heroes Time dimana kita akan mengobrol seputar superhero. Dan hari ini saya nggak sendirian nih, Ane bakal ditemani oleh Bang Mario Angelo dari YouTube channel Mario Angelo nih guys. Oke, halo Bang, gimana kabarnya nih Bang? Halo, ya baik. Oke, jadi ini spoiler warning ya buat kalian yang belum nonton Doctor Strange ya Multiverse of Madness ini. Ini spoiler warning, udah diperingati ya. Jadi kalau kalian mau dengar spoiler ya silakan nonton ini ya. Kalau nggak nggak terpengaruh sama spoiler kalian. Oke, jadi ini Bang, pendapat ceritanya nih sesuai ekspektasi atau kagak nih? Oke, kalau menurut gue sih untuk ekspektasi atau kagak nih, gini Pak ya. Kita nih para konten-kontennya udah mulai berteori sampai tinggi-tinggi. Sampai ya ada beberapa mengecewakan sih. Ya sudah aja ada banyak banget mengecewakan. Ya kecewa ya. Iya, kecewa. Aduh. Tapi kalau gue sih untuk keseluruhan ceritanya sih sangat enteng. Tapi gue bisa merasakan Sam Raimi sangat serius untuk menggarap Multiverse of Madness dengan cara dia, dengan cara horornya dia itu masuk sini Pak, dan juga nggak kemana-mana. Tapi lagi-lagi Pak ya, ada berapa adegan dimana dia tuh nggak jokes tapi nggak sesuai tempat itu loh. Sesuai Marvel lah ya, MCU dari fase itu emang gitu lah ya. Aduh, lagi-lagi. Ada gak sih Bang pas di ini nih Bang ya, di bioskop gitu, ketika kan ada scene ini ya Illuminati ya, nggak berguna ya. Ada scene Illuminati, pada ini gak sih Bang, pada teriak-teriak gak sih itu pas ada Reed Richards, ada Black Bolt gitu, teriak. Dan itu gini Pak, dan itu kalau di gua ya selama nonton 2 kali ini, dan itu pun yang teriak itu gak semua, karena gue yakin Black Bolt yang tahu siapa Black Bolt? Iya, betul. Siapa yang tahu? Paling fans Marvel komik benar-benar baca komiknya, Inhumans, Fantastic Four, banyak nggak tahu, kata-kata nggak ada yang tahu, mereka cuma ikutan hype doang. Betul lah. Sama tuh kan saya ini ya, teman saya kan ya di hari kedua saya kan pura-pura excited ya biar enak ya. Jadi ada Black Bolt, terus siapa Lim? Itu sebuah karakter di Inhumans, nonton aja deh. Tapi dia excited pas adanya doang, Profesor X doang. Oh iya, Profesor X doang. Itu juga ini kan ada suara scoring timnya yang dari X-Men 97 tuh yang neneng itu masih merinding, itu tuh merinding sumpah. Musiknya main. Tapi gini Pak, kalau gua ini Pak, maksudnya kalau itu musiknya bukan X-Men tahun 90-an, kalau itu diganti sama musik X-Men yang kita udah kenal dari tahun 2000-an yang awal-awal, yang musiknya you know lah, kita nggak mau kita ambil sini Pak karena copyright. Iya betul. Kalau musik itu tapi dari X-Men yang dari Universe Fox pasti jauh lebih merinding Pak. Iya sih, tentu karena banyak yang nonton ini kan yang versi filmnya bukan kartunya. Iya itu. Kesel. Emang ini Bang ya, saya merasakan film ini kecepatan mungkin ya fasenya ya, tiba-tiba kita udah langsung ke masalahnya gitu. Iya benar. Langsung ke Amerika siapa sama Defender Strange dikejar-kejar sama ini monster atau apa tuh yang disuruhan Wanda tuh ya. Yang mana Pak? Yang ini ya? Yang scene awal. Gargantos ya? Bukan. Scene awal yang ini loh, yang pertama kali. Iya. Yang mau ke Book of Vishanti tapi nggak jadi. Apa tuh? Itu kayak kata orang-orang, kata fans ya. Itu katanya itu adalah perwujudan dari buku Darkhold katanya. Makanya kalau lu sempat lihat, kalau lu perhatikan ada kan bentuknya kan kayak kitab buku Darkhold yang digulung loh Pak. Iya, kayak kertas-kertas digulung gitu. Ya, mungkin kalau gue sih itu kayak ya cuma makhluk mistis aja sih. Kalau mistis yang dikirim Wanda itu aja sih yang gue lihat ya. Nggak tahu lagi kayak apa gitu. Tapi kalau menurut saya emang ini ya kecepatan di fase gitu, karena harusnya ini kan film ini ya 2 jam 40 menit atau 45 menit ya, 2 jam 40 menit betul. 40 menit ya. Itu kepotong karena cameo-nya atau ceritanya kali ya, atau gimana tuh? Kalau gitu Pak, mungkin kalau kita lihat dari segi MCU kan mereka kan terlalu fan service ya, tau lah ya, MCU itu selalu mainnya dengan cara fan service, dan itu memang menjual. Buat aku itu menjual. Tapi kalau itu dipotong 40 menit hanya dengan cameo nggak penting, itu gua setuju Pak. Karena gini, ini kan film Doctor Strange doang Pak ya, bukan soal
ya gue tau multiverse hanya sebagai tema utama, tapi kan gak mendominasi. Gak mendominasi. Kayak contoh kita lihat Spider-Man No Way Home, kok Tobey sama Andrew kok mereka cuma di doang, ya lagi-lagi mereka hanya sebagai cameo doang sini. Just a cameo udah. Ya kita buat yang kita sebagai angkat-angkatan lama apa ya, yang angkat-angkatannya sebulan lebih, wah. Lihat Tobey Andrew tuh rasanya kangen lah ya. Kangen. Anak-anak sekarang gak ada yang tahu. Oh, maaf, gak ada yang tahu sekarang. Fan service-nya juga buat orang-orang tua gitu kan ya. Orang-orang tahu aja gitu. Tapi kalau film Doctor Strange ini kan juga ngandelin horornya, dapat ya? Dapat gak sih bang horornya? Dapat, sangat dapat. Tapi mohon maaf ya, untuk si jump scare-nya sangat murah sekali jump scare-nya ya. Ketebak pak, gua ngerti buat di jump scare nih. Ketika apa ya, scoring musiknya mati tuh udah jump scare tuh biasanya tuh. Iya, udah ketebak. Nggak tiba-tiba ya. Emang ya harus di ini sih, horornya dibikin beda gitu mungkin ya. Terus gore-nya bang. Gore-nya ya, mohon maaf pak, gua suka ngomong gini pak. Di eksklusif konten ini, konten utama pak ya, konten utama nih. Kalau gue sih untuk gore-nya, mohon maaf ini film yang tidak sesuai rating sih pak. Gak sesuai rating. Rating PG-13. Terus lu menampilkan adegannya itu gore loh pak, mata dicopot, nusuk ceruk, itu jelas, astaga. Ini R-rated sih, mohon maaf ini gue ngomong ini R-rated sih. Iya walaupun nggak kelihatan darahnya kan, tapi tetap aja kali serem. R-rated tuh, R-rated tuh pak, R-rated tuh, ini nggak bisa R-rated karena mereka si Sinister Strange yang ketusuk pagar tuh itu jelas loh, astaga. Sama ini Black Bolt yang palanya putus. Itu serem loh. Black Bolt udah hilang. Otaknya keluar semua, terus Captain Carter kebelah itu sih ada kelihatan semua. Ini R-rated, Jil. Bukan film buat apa ya, PG-13 ya. Tapi walaupun di bioskop itu banyak anak-anak, seriusan loh. Itu antara orang tua aja nggak tahu atau gimana ya? Iya pak. Baik. Gua mau cerita nih pak kalau soal dia. Ini barusan gua tonton nih Nobar. Sebelah gua ada anak kecil. Ya. Orang tuh ngajak anak kecil 2, masih piap, masih umur sekitar 4-5 tahun lah pak ya. Kok gua lihat mereka kok lihat bukan mata sih. Ya, pada si gon-gon dari diam pak langsung pak. Iya, takut coy, pastilah. Richard jadi kayak slime kan. Richard, katanya adalah manusia tercerdas sedunia. Fantastic Four, Fantastic Four. Mana? Saya nggak ada cerdasnya. Sama mana? Ini, sama kata apa gitu? Ada dialog. Kita nggak takut sama Wanda, meninggal semuanya. Kita nggak takut, mati lo. Kesel pak, maksudnya gini pak, mohon maaf nih untuk kita dari semua trailer Multiverse Madness ini, mereka tuh fokusnya ke Illuminati. Mereka selalu untuk gocekin semua itu ke Illuminati, bukan ke konklusinya. Selalu ke Illuminati, makanya ya gue mikir ini Illuminati apakah jangan-jangan ini adalah sebagai project sequelnya untuk MCU nanti atau hanya sebagai perkenalan doang. Tapi kalau ini sebagai perkenalan doang ya mereka jangan dimatikan di situ dong. Meskipun hanya varian gitu loh. Iya, varian. Tapi ya kecewa pak. Emang TV spot sama trailer tuh bikin kesel ya Marvel sekarang ya. Seriusan. Captain Carter liatin. Ya itu kan ya Captain Carter. Terus ada ini Captain Marvel yang katanya ini Tom Cruise gak jadi. Mohon maaf nih pak, ini gue komentar nih. Ini buat orang-orang yang ngomong, itu adalah Iron Man-nya Tom Cruise. Mereka nggak baca komiknya satu. Kalau ini buat kalian yang nonton video ini ya, untuk super Iron Man, dia nggak punya kekuatan kosmik. Lu baca komiknya deh, ada OJ ada. Itu kan jajan di training ada kekuatan kosmik ya. Ini Captain Marvel udah jelas lah. Marvel. Berbeda karena orang-orang tuh berekspektasi wah kayaknya bakal sama kayak di komik, ada Namor, Black Panther, Red Richards pada ngumpul semua. Jadi orang-orang tuh pengennya Tom Cruise lah, kayaknya Tom Cruise. Atau pas nonton Captain Marvel. Udah gitu doang. Captain Carter agak surprise di TV spot kemarin ya, ngeselin juga tuh TV spot. Itu ngeselin sih. KPK udah diperlihatkan ya, walaupun gini, what if untuk kalau urusan serius what if atau WandaVision tuh mereka untuk para penonton awam nggak tahu pak ya. Banyak loh yang nggak nonton WandaVision kok gini Wanda kok gini kok dia punya anak loh.
makanya nonton series MCU. What if wajib itu loh ya, wajib biar apa ya, biar kita tahu perasaan si Wanda kenapa pengen banget anaknya balik gitu kan. WandaVision ya, WandaVision. What if itu hanya si KPK doang sih. Tapi gini, kalau untuk kita lihat si KPK kan situ kan dari What if itu kan hanya sebagai referensi doang sih Pak. Tapi itu bukan dari universe What if loh Pak. KPK di situ tuh. Dari mana? 838 ya? 838. Jadi KPK yang di Mom itu bukan di What if, karena kita di What if si satu kan dia kan gak ada hubungan dengan Illuminati. Oh iya, nggak ada. Cuma ada Avengers doang kan. Ya first Avengers doang. Tapi kalau untuk bagian Illuminati enggak, karena nggak disinggung sama sekali di What If. Hanya sebagai referensi doang sih buat yang kita tahu. Oh jadi KPK seperti ini tuh, ya itu. Gitu sih Pak. Oke, terus di film ini ada plot hole gak sih Bang? Plot hole-nya nih. Banyak. Banyak. Kayak ini dari Bapak dulu nih. Lu ada yang plot hole nggak di sini? Ini yang Doctor Strange tiba-tiba bisa ngeluarin ini makhluk-makhluk magis, ular, tangan-tangan yang gede gitu, ngeluarin monster-monster. Oh iya. Itu dapat dari mana coba ya? Iya. Kan kita berteori gini ya, mungkin dia nyerap ininya Sinister Strange mungkin. Ternyata di awal-awal film dikeluarin tangan yang monster itu, ular, tiba-tiba. Kan kita juga nggak tahu nih apa ya. Kan berapa tahun jaraknya ya sama si No Way Home ini? Apakah dia belajar sama siapa? Nggak dijelasin. Nggak jelasin. Iya, bener nggak jelasin. Tiba-tiba aja langsung gitu. Tiba-tiba, loh, kok dapat gini sih bocahnya ya? Dapat dari mana? Nunggu sampai akhir. Kok nggak ada? Tak dulu. Kalian bakal nyerap si Sinister Strange. Mungkin dia baca buku Darkhold mungkin ya. Walaupun cepat buku baca apa? Dia ngebaca buku Darkhold cuman bentar doang. Dibuka, yuk kita mulai. Tiba-tiba Wanda aja ya lama bacanya sumpah. Wanda lama itu screen time-nya astaga terlalu cepet the action sih Pak. Mohon maaf kalau begini. Ini film Mom ya. Dengan ciri khas Sam Raimi itu biasanya tuh kalau bikin film tuh action itu dikit. Di sini banyak dan story-nya dikit banget. Astaga, dia jelasin teamwork-nya pakai mulut, gak jelasin cara scene-nya gimana. Banyak banget adegannya diceritain dari mulut. Sama ini Pak, lu masih ingat gak sih dengan scene-nya si apa namanya Doctor Strange yang itu ketemu sama Sinister Strange yang ceritain adiknya yang tenggelam di es itu pakai mulut. Gak pakai scene ya? Bodoh lah. Pakai scene tuh lebih ini loh, lebih dapat kita ya kasihan si Strange-nya bersalah gitu. Lebih dapat visual, terus dari mulut. Bodoh amat gua sama cerita lu nih. Langsung skip. Ini kali Kevin Feige. Ini tuh fighting. Ya bang, kan dibayar. Sesuai market Pak ya kan, orang Indonesia kan sedangkan kan action. Wah. Gue gini Pak, gue orang tipenya dengan suka film yang story dan juga fighting itu harus ada alasannya, nggak langsung alasan action. Capek Pak, gue ngeliat gitu Pak, capek. Aduh. Kalau gue ya gitu sih. Kayak Batman kemarin kan juga jarang fighting Batman. The Batman itu ya, mohon maaf nih ya, The Batman worthy masuk Oscar ya. Aduh, jarang fighting Batman-nya kan ya, cuma banyak ceritanya. Itu kan udah jadi ciri khas DC. Mohon maaf ya, kita berangkat ke DC Pak ya. Oke, nggak apa-apa lah. Makanya kalau gue itu kan penilaian orang secara selera Pak ya. Kalau selera gue kan lebih suka film yang bercerita ya. Kita nonton filmnya hanya ya kita pengen tahu ceritanya, bukan actionnya. Action tuh yang kedua lah. Namanya orang Indonesia ya, makanya begitu semua ya udahlah. Fighting Mbak. Kayak The Red fighting ini, fighting terus. Aduh, The Red. Gua skip Pak kalau film Indonesia Pak, The Red. Kesel gua. Action mulu, capek gua enggak ada ceritanya. Coba di mana nih Bang? Plot hole-nya di mana aja? Kan itu udah tuh. Plot hole ya kalau menurut gua ya. Plot hole satu nih Pak. Plot hole lu masih enggak sih plot hole si Doctor Strange? Pertama, dia dari mana? Oh, iya. Dia dari universe mana? Satu. Tiba-tiba muncul. Tiba-tiba satu. Dan kedua, Doctor Strange ini sihirnya warna putih. Dari mana? Iya. Warna putih. Warna putih. Pastinya bukan dari Book of Vishanti kan? Bukan. Dia baru nyari. Baru nyari dia. Dan ketiga, universe-nya si Doctor Strange seperti apa? Bagaimana dia hubungan dengan si siapa namanya? Amerika Chavez. Amerika Chavez sama ini Pak apa?
pacarnya Strange siapa namanya? Christine Palmer. Christine Palmer. Nah, itu seperti apa? Nggak diceritain. Tiba-tiba itu sih, Pak. Scene awal kan kaget tiba-tiba. Loh, kok langsung berdua? Tak dulu. Ngapain dulu kayak si aplikasi siapa sih nemuin gitu, gue minta tolong nih, gue dikejar-kejar. Itu kayak kalau nggak pas ini deh, minimal pas si Doctor Strange yang di Universe 616 nemuin mayatnya si Defender Strange. Nah, dikasih siapa ceritain harusnya tuh. Dia tuh dari universe ini. Terus kenapa lu bantuin gitu? Flashback kayak flashback kayak sih, seperti apa kayak gitu sih, Pak. Mungkin tuh scene dipotong mungkin kali ya. Kita harapkan sih mesti scene yang dipotong mungkin. Mungkin dipotong atau mungkin ya MCU tinggal cari cuan aja, Pak. Ya mereka tinggal action doang. Itu sih yang gua nilai sih, Pak ya. Terus apa lagi nih, Bang? Satu. Apa lagi ya? Kalau lu nemuin apa aja yang plot hole selain yang tadi tuh yang udah yang biasa dia bisa mulai lu ular gak jelas. Ini paling apa si Doctor Strange baca buku Darkhold cepet banget. Cuman buka, dia ini dreamwalking tiba-tiba cepet. Kan kalau Wanda lama baca dulu, dia mempelajarin dulu. Ya ini Pak, mempercepat durasi. Satu durasi, Pak. Aduh, kita lanjut nih. Cocok gak sih, Bang, si Wanda jadi villain? Wah, sangat suka, Pak. Akhirnya saya bisa melihat WandaVision 2 ini di sini yang gue lihat di sini, Pak. Karena ini filmnya sama banget kayak WandaVision, sama patternnya juga sama. Cuma bedanya kalau di WandaVision kan dia kan lebih tertarik dengan menghidupkan si Vision, Pak ya. Dan nyiptain Hex di Westview. Tapi kalau di sini kan dia di sini nyari anaknya sama. Kalau di sini kan bedanya dia ke anaknya doang. Itu sih, Pak. Si Wanda jadi villain ya. Tapi cocok gak sih, Bang, kalau Sinister Strange aja jadi secret villain? Sinister Strange jadi secret villain? Enggak sih, itu dia tuh ya cuman sekedar ketemu udah fighting aja, gak ada impact ke cerita sama sekali sih kalau untuk si Sinister Strange ya, karena kemunculan juga bentar banget sih, Pak. Cuma berapa menit doang ya, pas ngelawan pakai musik ting. Ya musik itu itu kreatif sih, Mama. Itu kreatif sih. Jadi bagus, kita mikirnya sih gitu, mereka pakai cara musik dijadikan weapon. Ya. Nah, mantap tuh. Keren. Mantap. Bagus. Kreatif. Itu sih, Pak. Nih, menurut Abang nih, kan ada Illuminati ya yang kita tunggu-tunggu kehadirannya di MOM ini ya. Menurut Abang gimana nih tentang Illuminati yang tiba-tiba kayak gak berguna aja gitu di film ini? Nah, kalau gue sih untuk Illuminati gini sih, kalau gue sih gini, banyak orang ngomong Illuminati kok jelek gini. Kalau gue sih nilai sekarang ya, ya ini kan dari universe lain, bukan timeline MCU utama, dan MCU utama belum ada Illuminati. Dan mungkin ntar bakal kejadian di 616 Doctor Strange bakal ngebikin Illuminati yang nggak kayak ini 838 yang cupu itu. Dia ngebikin karena inspirasi dari universe lain gini. Mungkin karena MCU udah punya ini, Pak. Mereka udah ada rencana mau bikin Illuminati versi MCU kok, Pak. Yang udah bentar di timeline 616. Kayak apa? Sama kayak mungkin sih, Pak. Gua nggak tahu sih, karena gini, kita kan udah kehilangan member Tony Stark, udah nggak ada. Ya kan? Maksudnya udah nggak ada. Terus X-Men ini belum ada sama sekali, dan lu masih nggak sih dengan yang rumor yang ngomong no more mutants? Mana di omong-omong? Gua tidak melihat sama sekali Wanda ngomong no more mutants, tidak ada. Rumor lo. Rumor, Pak. Nggak ada. Itu cuma satu. Di 838 si Wandanya doang mutantnya. Ya. Dan maka di sini mungkin MCU nge-cut adegan no more mutants. Dan kedua ini, Pak. Gua kecewa di sini adalah Deadpool nggak ada. Itu yang gue kecewa di sini. Kenapa? Nah, kenapa gue ngomong ini? Mungkin kalian nanya, mungkin yang nonton video ini, mungkin kalian nanya, Bang, kok Deadpool kita Deadpool kan fans Deadpool? Bukan. Gue ngomong gini bukan karena gue nggak punya dasar ya. Tapi gini, Deadpool itu kan dari universe Fox. Nah, sebenarnya MCU itu mau punya project untuk Deadpool ketiga, dan itu langsung dilanjutkan oleh pihak Disney. Nah, kenapa Deadpool ini nggak muncul di sini itu jadi pertanyaan, Pak. Karena gini, ini kan adalah ada kelompok Illuminati di mana mereka itu udah bertugas untuk sebagai tim superhero yang mengatasi berbagai macam multiverse dan menghukum varian yang melanggar timeline. Contoh kayak mereka tuh udah nangkap American Chavez sama Doctor Strange dari universe MCU. Iya. Nah, seharusnya Deadpool masuk situ, Pak. Nah,
Kenapa? Karena gini, kita udah lihat Deadpool 2 sih. Deadpool 2. Dia udah time travel. Itu kan udah ngacoin waktu, Pak. Udah apa ya, menghancurkan timeline-nya X-Men, udah menghancurkan timeline si DC ya kan. Tembus lagi DC Pak ya. Green Lantern bangsat. Walaupun hanya jokes doang, tapi kan dampaknya bisa tuh masukin. Dampaknya bisa, makanya itu makanya ini asasnya adalah transisi dari Fox ke MCU, karena Fox dan MCU ini beda universe. Makanya ini sebagai jalan utama dari Deadpool yang ditangkap oleh Illuminati, dia dikurung di situ, dia sudah bebas karena mantranya Wanda, nggak sengaja dia bebas itu. Makanya ini alasan kenapa gua tuh paunya Deadpool dari mom ini muncul ya, karena dia kan mau diproses sama MCU. Nah, gimana caranya MCU ini mau menggarap Deadpool ini dari lepas dari Fox itu Pak ya, dia transisi dari universe Fox ke MCU. Udah nggak ada di sini Pak, gua melihatnya. Aduh, parah juga ya. Walaupun Illuminati juga di sini kayak kurang kerjaan. Captain Marvel mati ketiban patung. Satu lagi nih Captain Marvel ya. Katanya sebelum cosmic ketiba batu doang lu. Mati. Kalau teman-temannya masih mending ya, matanya masih wajar lah. Captain Marvel ketiban patung. Makhluk terkuat pertahanan antar galaksi. Pertahanan antar galaksi. Ketiba batu doang. Rentet lo. Kesel gua. Didoang abis-abisan. Aduh, Profesor X juga mati di sini. Satu lagi Pak ya, Profesor X. Menurut lo nih Profesor gimana, Bu? Di situ Pak, Profesor X. Apa ya? Pas muncul di trailer cukup excited. Wah, Profesor X nih. Muncul di film, mikir. Pas nonton kan belum ada spoiler ya. Untungnya belum ada banyak spoiler. Mikir, nih Profesor X masih hidup kayaknya nih. Tiba-tiba tak. Dipatahin lehernya. Dipatahin doang. Kita udah lihat Profesor X dari banyak banget film X-Men di Fox. Bye-bye aja, dia nggak ada yang dibunuh segitu. Dia ngelawan penyihir nggak bisa tuh. Ini keterlaluan sih. Dinner habis-habisan Pak, mohon maaf nih Profesor X sih ya. Telepati terkuat di universe Marvel kok gini banget. Gua nggak terima Pak, sumpah Pak. Agak kesel juga sebenarnya sih. Apakah Wandanya terlalu kuat atau Illuminati-nya terlalu lemah gitu kan? Enggak, itu Illuminati aja yang terlalu lemah itu yang gue lihat sih. Kayak gini Pak, karena mereka udah ngalahin Thanos. Mereka udah ngalahin Thanos. Thanosnya masih 2 stone ya, cuman power sama 2 stone doang. Yang ngalahin juga Doctor Strange. Iya, ngalahin juga Doctor Strange pakai buku Darkhold. Lu Illuminati lu gunanya ngapain? Sekarang gua tanya. Illuminati, kesel gua yang nulis skrip siapa sih yang nulis skrip? Aduh, yang nulis skrip ini tahu yang nulis Loki. Aduh. Bocek banget. Itu yang gua nggak terima Pak. Gila, kalau kita pakai logika ya, Thanos yang se-powerful itu bisa dikalahin. Wanda, cewek, satu orang nggak pakai Infinity Stones, dia cuma pakai sihir doang. Lu nggak bisa. Kesel gua Pak ngeliat apa tahu nih berapa anggota Illuminati lo. Black Bolt yang udah satu sekali serangan udah gitu suaranya udah gitu dihilangkan mulutnya Pak. Mulutnya hilang Pak. Iya, what mau agak kalau misalnya si Black Bolt yang nggak panik bisa ini loh, kayaknya bisa hilang kayaknya tuh sihirnya. Kabur aja harusnya dia. Kabur aja tapi ya. Kalau nonton besok, lu perhatiin scene Illuminati-nya pas sidang. Ada satu kursi yang kosong. Hah, emang iya? Ada. Seriusan? Ada. Sebelah kanan sendiri. Oke, kanan. Kan Black Bolt, tengah Profesor X. Black Bolt, Captain Carter, tengah Profesor X, Captain Marvel. Captain Marvel kiri. Kiri. Captain Marvel kiri ya. Kiri. Dari kanan kiri. Iya. Wardo, Captain Carter sama Richards. Sebelah kanan ada kursi kosong. Seriusan? Serius ada. Sebelah Black Bolt ada kursi kosong. Itu bukannya Mordo? Enggak Bolt itu duduknya tuh sama Captain Marvel sama Profesor X. Ada. Jangan-jangan itu ya? Tony Stark. Karena ada Ultron Sentris. Iya. Gak mungkin Reed Richards ya, walaupun Reed Richards pinter, tapi dia butuh blueprintnya ini dong. Tony Stark. Kalau Ultron Sentris kan pasti dia ada hubungan dengan Tony Stark, karena Ultron tercipta karena Tony Stark kan ya. Iya. Gak mungkin Richards gitu, gak mungkin. Model aja udah Iron Man banget Pak itu. Waduh. Tony Stark. Makanya gue Tony Stark nih.
Mungkin MCU ngekat itu, mungkin ngekat Tony Stark-nya Pak ya. Mungkin. Harus berarti scene yang kita lihat di mom tadi itu adalah scene yang di shoot, diadakan ulang, di shoot ulang. Di shoot ulang. Tanpa Tony Stark gitu loh. Malah Tony Stark sebelah kanan ya, oke, sebelah kanan. Jadi lu perhatikan ya, lu perhatiin pas nonton, lu fokus ke bagian kursi yang bagian sebelah backboard kan kosong. Gila. Kosong. Berarti Iron Man ya Pak. Ya pasti Iron Man yang gua pikir harus Iron Man lah. Ya siapa lagi, karena kan jangan yang nyiptain Ultron, iya. Lagi? Gak mungkin. Richard, kamu profesional juga gak mungkin. Ultron tuh semua blueprint otaknya sih masih Tony Stark sih. Sama Bruce Banner kan ikut campur tangan juga. Bruce Banner. Iya. Tapi yang gua lihat yang lebih masuk atas sih Tony Stark sih Pak. Itu. Sebelah kanan, oke, sebelah kanan. Kosong, sebelah kanan itu kosong. Oke, kita lihat. Baru tahu ya. Baru tahu. Aduh gila. Ya kasihan kalau apa ya, dia mau ngadain fanservice juga nggak bisa. Black Bolt mati sekejap. Terus Fantastic Four yang Reed Richards mati cuma sekejap, nggak ada pertarungan sama sekali. Tapi gini Pak, mungkin untuk Reed Richards sama untuk Black Bolt ini mungkin adalah sinyal dari MCU buat kita para fans agar mereka akan memunculkan project Inhumans sama Fantastic Four nanti kan di MCU fase 5 kan Pak ya? Iya. Sebagai kunci ancang-ancangnya lah jadi seperti itu sih. Inhumans yang mana nih? Lanjut season 2 atau gimana nih? Oh enggak. Kalau series ya, gua bagus. Jujur aja series Inhumans gua udah lihat bagus. Mereka fokus ke story. Ya, karena fans Marvel tidak suka yang namanya story tadi sih jadi di cancel. Kesel gua Pak. Ini Fantastic Four masih bagus kan ya? Kecuali yang 2015 yang baru ribut. Ya. kecuali mohon maaf Pak, itu ini baru dijual ya. Baru gua nonton Fantastic Four di situ ya, nonton langsung itu. Gua udah pakai ini ceritanya udah bagus nih. Reed Richards sama si siapa yang Human Torch? Johnny siapa namanya? Yang jadi Black Johnny siapa namanya? Ya Johnny pakai Johnny namanya Pak lah ya itu chemistry mereka tuh udah bagus. Mereka udah dapat semua power. Dr. Doom-nya udah ngeri banget situ di ending. Pas mau pertengahan mereka jadi Fantastic Four, ending loh. Lah. Mending dilanjut ya, ini gak dilanjut filmnya. Kayak seakan-akan tuh film setengah jadi, langsung credits loh. Gue nonton sih, cuma denger ceritanya doang, apa gagal proyeknya yang Fantastic Four yang baru yang ribut. Wah, lu harus nonton sih bro, lu harus nonton sih. Siap-siap aja kecewa, berarti lu membuang-buang waktu lah sih. Nonton gratis kan ya, nonton di Disney Plus ya, nggak buang duit lah ya, kayak di bioskop. Memang bikin di bioskop lah. Aduh, kasihan. Emang project MCU ya, kalau nggak dipegang sama MCU kayaknya bakal berantakan gitu. Iya, berantakan. Mungkin nggak ada orang seperti Kevin Feige Pak ya, yang bisa mengatur semua jalannya project gitu loh. Jadi kan tanpa ada Kevin Feige, MCU nggak akan stabil sekarang. Itu yang gua nilai sih sekarang sih. Makanya orang-orang butuh seorang seperti Kevin Feige buat garap DC. DC kan sekarang berantakan Pak dari segi fasenya. Makanya orang di sini bingung. Mereka tuh mau milih orang seperti Kevin Feige tuh gak gimana? Zack Snyder aja digituin. Ya, Snyder Pak. Bagus apa itu Pak? WB Pak. Filmnya bagus loh yang ini ya, yang Zack Snyder yang versi cut-nya ya, bukannya versi Joss Whedon ya. Bagus. 4 jam. Bagus. 4 jam masuk Oscar ya, masuk Oscar. Walaupun Oscarnya donasi masukannya ya. Donasi. Oscarnya yang itu, Bang. Gua nonton sih Pak. Itu kan Oscarnya kan ini yang scene The Flash, yang reverse timeline tuh. Jadi Flashpoint ya. Itu menang. MCU Spider-Man No Way Home kalah Pak. Hanya fanservice ya. Walaupun bilang wah No Way Home bagus, keren kok. Seriusan keren. Lu Peter Parker ngajak penjahat ke apartemennya. Bukannya gak bahaya bocahnya ya? No Way Home tuh terlalu baik sih. Peter Parker terlalu baik, tapi nggak sebaik dan nggak selugu ini juga yang gua ngelihat. Ada bibinya di rumahnya. Ya Allah, lu udah penjahat gitu. Mending lu di biasanya si Dr. Strange aja dah jelasinnya daripada di situ mati bibinya. Aduh. Tapi No Way Home masih lumayan sih Pak. No Way Home masih lumayan dalam segi cameo-nya. Dia masih bisa ngandelin fan service lah ya. Ya masih ngandelin fan service. Nggak kayak Illuminati-nya nggak guna semua pas. Cuma sebentar. Excitednya juga jarang-jarang pas.
Ya, Profesor X ya. Oh, teman aneh nih bang ya. Pas ini, pas nonton, kan dia nonton X-Men mungkin. Dia ngeliat Profesor X pas truk, ya mati Lim. Iya mati, udah gitu doang. Kecewa. Bayangkan. Kecewa pak. Ih. Profesor X loh. Profesor X yang kita lihat, wah dia pintar, bisa membaca pikiran orang, masuk ke pikiran orang. Tiba-tiba dimatiin dengan gitu doang oleh Wanda yang satu orang doang yang ngejar-ngejar Afrika Chavez. Aduh. Parah. Oh, oke. Sama ini Book of Vishanti yang gak guna juga kan ya. Oh iya. Book of Vishanti. Mohon maaf nih Pak ya, Book of Vishanti. Mereka udah ngajarin sampai wah akhir-akhir kita mau tahu nih Book of Vishanti ini mantranya seperti apa nih, karena dia karena legenda katanya dia kan bisa ngalahin mantranya Scarlet Witch Pak ya dari buku Darkhold. Disamperin tuh Pak ya, disamperin. Kalau gue di Doctor Strange ya, gue langsung ambil tuh buku, gue baca-baca, kelar tuh film, udah pelan-pelan buka, ya kebakar, bodoh lah. Kesel. Iya, dengan aku keajaiban. Dibuka Scarlet Witch jeder, dibakar. Lah, itu doang. Mending langsung ke Darkhold aja lah. Bukan Pak, itu kan situasi udah chaos. Ya kalau gue di Doctor Strange, gue baca tuh buku ya, gue mantrain, gue baca langsung. Ini nggak pelan-pelan dulu. Sakti bukunya, sakti. Udah amat gue dengan sakti. Mungkin ini kali apa Book of Vishanti bakal ini cuman apa yang kita lihat tuh cuman salinannya doang sama ke Darkhold mungkin. Ada tempat lain yang Vishanti juga. Bisa kan? Iya. Cuman kopian doang, mungkin bakal jelasin tapi nggak tahu ya. Kayak Darkhold bisa jadi Pak. Oh ya bisa jadi tuh. Iya, Darkhold kan adalah salinan dari gua Wonder Gold ya Dumal apa gitu. Pokoknya yang Scarlet Witch doang lah yang bisa tuh. Yang ada Shanton apa makhluk-makhluknya. Ceton Pak. Yang enggak yang kita lihat kayaknya bakal overpower atau gitu doang. Iya, itu doang. Banyak cetonnya jadi babunya si Scarlet Witch doang. Gak berguna. Sama Wong, dadah. Wow. Gua agak kecewa gue di situ. Jadi semua teori kita yang terlalu tinggi itu dipatahin dengan film ini. Patah Pak semua Pak. Tapi kita untungnya bisa disuguhkan dengan cerita yang simpel tapi dengan situasi yang benar-benar rumit situ Pak ya. Makanya gue bisa melihat ini MCU ada nilai plusnya sama minusnya. Yang minusnya itu diminati itu yang gak guna bangsa tuh. Tapi penggambaran multiverse gimana nih Bang? Walaupun 2 jam 5 menit doang. Penggambaran multiverse-nya. Penggambaran multiverse-nya gua nggak ngerasain multiverse Pak, sumpah. Gua tidak merasakan multiverse dia, mohon maaf nih ya. Iya, lu masih nggak sih Pak yang scene-nya si Doctor Strange sama si American Chavez yang mereka kemana-mana ke berbagai macam universe tuh Pak? Oh iya tahu. Yang dia ke universe kartun, dinosaurus sama itu terlalu cepet loh Pak. Cuma sekejap doang ya. Sekejap doang. Lah. Kok gini? Terlalu cepet, makanya gue gak bisa fokus. Makanya gue tuh sampai tonton 2 kali kemarin tuh tadi tuh. Gue pengen ratiin yang universe mana nih mereka tuh kemana tuh. Karena kan ya gue review Pak. Aduh kalau gue salah dikit. Tapi namanya fans manful. Ketika saya tonton 2 kali ada universe PS4, yang Spider-Man PS4. Hah? Ada yang mobil itu loh, yang lewat gitu. Itu kayak grafik PS4 banget. Oh, wait. Yang mereka tadi habis ke akuarium yang laut itu tembus ke jalan yang itu ya? Ya, itu mirip kayak ini. Universe yang Spider-Man PS4. Oh. Itu. Menurut saya mungkin itu. Alah. Oh, tadi Spider-Man PS4 ya? Anjir, gua gak merhatiin Pak. Soalnya kan main gamenya kan ya, ada taksinya mirip kayak gitu. Ada taksi kan lewatnya itu. Dari universe PS4. Oke. Anjir, gue nggak merhatiin Pak. Makasih loh Pak udah kejawab Pak. Makanya. Aduh. Oke. Wah, ini jawaban nih. Soalnya ada universal chat lah. Chat aja yang jadi chat tuh. Agak gitu juga. Tapi yang air tuh kayak Namor gak sih? Universal Namor ya? Wah, teori. Namor
mungkin yang gue juga nggak tahu ya. Tapi kan MCU kan udah ngepilih siapa namanya aktornya yang Brian Namor ya, yang Huerta namanya kalau nggak salah aktornya itu. Tapi untuk Namor sih mungkin bisa jadi itu Indonesia Namor, atau ya kita nggak tahu apa lagi kalau laut Namor, kalau ke Bang Abi siapa Ghost Rider nanti yang kan mereka sempat ke Universe neraka Pak kalau perhatikan. Yang mana? Ada loh ya, yang terus sama kita mereka tembus ke suatu universe yang ada berbagai macam tengkorak api. Nggak tahu. Jangan lihat berarti. Ada. Gue lihat ini kayak nerakanya Mephisto atau nerakanya Ghost Rider sih yang gue lihat ya. Kayak ada loh Pak. Makanya gue penting ini jangan-jangan itu bisa Ghost Rider deh yang gue lihat. Aduh. Nonton baru 3 kali lah. Besok nih. Enggak. Besok 3 besok. kali. Dibayarin ya, dibayarin. Kalau kalian ogah. Silakan, kalau gue udah cukup Pak. 3 kali. Udah bohong berapa kali ya, bohong sama temen SMP. Udah nonton nih? Belum nonton. Kalau mau udah kan menghargai. Maaf ya teman-teman saya yang nonton di tanggal 6. Saya bohong gitu. Tapi lu kan gak spoiler kan gak masalah Pak. Gak spoiler lah. Cuma excited doang. Tapi masih mending yang ini sih, yang Profesor X yang muncul dah itu doang. Karena Iya sih, Profesor X yang muncul kan universe beda dari Fox Pak ya. Tapi oke sih, gue melihat Profesor X kursi udah ganti, kursinya ngawang ya kayak di kartunnya. Kartun. Tidak berguna juga Profesor X-nya, kasihan. Aduh, Patrick Stewart padahal berpotensi di situ. Tapi gue gini Pak, gue melihatnya oke sih mereka mati di situ sih gak masalah, karena mereka kan hanya sebagai varian, bukan sebagai timeline utama. Jadi lagi-lagi gue harus menilai ya mereka mati di situ, oke. Itu kan hanya sebagai perkenalan doang Illuminati. Jadi kita hanya diperkenalkan Illuminati versi tololnya Pak ya, gitu Pak ya. Versi lemahnya, mereka adalah mengira kuat. Lemah ternyata. Ibarat kata ya, kalau kita lihat ada anak-anak yang ngomong, ada anak kecil nih yang ngomong, saya adalah anak yang pintar. Pas ujian nilainya 0,50. Kepedean lu. Kepedean. Itu yang buat nilai sih Pak. Ya mohon maaf ya, jangan disinggung ya. Aduh, Illuminati. Ya mungkin Doctor bakal bikin Illuminati yang gak setolol itu ya, yang dia nyari makhluk kuat lah ya, biar bisa ngalahin sesuatu yang besar lah. Iya, dan gua harapin sih Pak, Illuminati yang dibuat oleh MCU ini jangan sebagai embel-embel multiverse sih. Karena Illuminati kan di Marvel Comics kan bukan sebagai penjaga multiverse. Apa emang? Gak baca komik kan? Gini, buat yang belum tahu ya, jadi grup Illuminati itu ya grup dari para pemimpin grup superhero yang berkumpul jadi satu buat melakukan misi rahasia. Namanya Illuminati kan adalah grup rahasia. Kalau kita udah tahu real life Illuminati adalah grup organisasi yang rahasia yang jadi legenda di dunia nyata Pak ya. Makanya di sini Marvel gimana caranya mereka tuh bisa mengkonsepkan dari dunia nyata ke komik. Jadi Illuminati itu seperti itu Pak. Jadi mereka tuh tugasnya yang sebagai ya kayak Avengers, mereka tuh sebenarnya Illuminati, cuman dengan mereka tuh bergerak secara rahasia. Jadi nggak banyak orang tahu mengenai Illuminati gitu Pak. Berarti beda banget ya sama kayak di MCU tadi ya yang kemarin. Beda, sangat berbeda. Makanya Illuminati gue melihat kok pengadilannya kayak membawa multiverse. Sebenarnya kalau gue lihat di komik, Illuminati itu hanya menyelesaikan berbagai macam masalah, ya masa-masa besar. Tapi mereka nggak bicara, mereka itu nggak beraksi di tempat umum kayak Avengers yang mereka tuh udah dikenal banyak orang gitu loh Pak. Jadi Illuminati itu bergeraknya di belakang. Gak banyak orang tahu. Backupnya gitu mungkin kali ya, backupnya Avengers. Backupnya iya. Oke, kita lanjut ya. Lalu gimana nih? Pendapat tentang Amerika Chavez. Cantik sekali Pak. Pendapat karakternya gimana? Walaupun lesbi katanya kan ya, diliatin, yang dipotong, nggak mau dipotong sama Disney di Arab. Pak cuma beberapa menit doang sumpah. Itu ya gua itu gini loh Pak, kalau lesbinya hanya sekedar ciuman dan juga sekedar lus-lusan itu kalau gua ya, kalau sudut depan gua sebagai orang yang udah nonton ya berbagai macam film-film LGBT biasa-biasa, ya udahlah nggak apa-apa lah. Tapi kan nggak ya sampai frontal, itu kan hanya sebagai ya menunjukkan ini loh, mereka tuh ternyata planet si Amerika Chavez kan banyak banget perempuan. Iya. Dan gue mikir nih gimana mereka bisa punya keturunan, itu yang gue langsung mikir gitu Pak. Kok bisa? Itu yang gue mikir. Soalnya dia nggak ada panti asuhan kayak di Eternals, mungkin anaknya dia ngambil diasuh mungkin kan, masuk akal. Masih masuk akal, tapi kan ini kan cewek semua dan gak ada pria, kan rasanya aneh kalau mereka buat keturunan. Logis Pak ya, kita bikin logis Pak ya. Logisnya. Amerika Chavez kan di akhir film ini dia belajar ini juga bikin Stingling, ya kayak portal gitu.
Itu kayaknya dia bakal ini apa? Ketika dia ngebuka portal universe lain, bisa digabungin. Kalau itu sih gimana gini Pak ya, gue kaget juga sih Amerika Chavez kok jadi sorcerer. Kok jadi sorcerer muridnya terus kan gini. Maaf, dia kan udah punya power buat claim multiverse, ngapain dia harus belajar? Sekarang gue tanya nih MCU, ngapain dia harus belajar jadi sorcerer? Script lo mau yang kemana? Gini Pak, kalau gue lebih setuju yang latihan tuh bukan si Amerika Chavez tapi si Wanda. Nah, tapi kenapa Wanda? Wanda tuh ini kan ketiban. Ya makanya skrip itu dalam naskahnya seharusnya mereka tuh jangan mematikan Wanda seperti itu, tapi Wanda ditolong sama Doctor Strange buat jadi buat bisa berlatih bagaimana cara membuka multiverse yang benar, menyelamatkan multiverse gitu. Jadi diarahnya ke situ. Kok dia mati, Amerika Chavez jadi murid tuh? Ini what the fuck banget sih gua melihat lah. Dia kan udah bisa buka multiverse, ngapain lu harus ngajarin dia gitu loh? Dia nggak butuh bro, dia udah punya power itu, lu ngapain? Buat itu daripada Doctor Strange malah. Iya. Pukul terus multiverse bintangnya. Kesel gua Pak. Chavez. Terus gimana nih Bang, pengembangan karakter sampai ke Chavez? Kan karakter baru nih, bakal jadi termasuk Young Avengers juga nih, gimana nih Bang? Ya gue setuju sih, jadi Young Avengers sih, gue setuju aja karena dari pelemahan karakter dia, kita udah tahu origin dia seperti apa. Dia kilang orang tuanya Pak ya, dia nggak sengaja buka portal, cuma karena lebah ya. Lebah doang. Tahu doang. Bukan kecoa untung Pak ya. Dia kaget, takut main sama lebah. Takut Pak ya. Lebah ya. Tapi gue suka sih dengan origin dia yang sekelam itu. Gue bisa jatuh cinta sama karakter ini karena gue pengen tahu dia tuh dari sebelum dia muncul di sini tuh originnya versi MCU seperti apa. Gue pengen tahu aja sih. Pengen tahu aja kan ya. Udah bagus sih Pak, dari aktingnya dia, si aktrisnya udah bagus. Padahal aktrisnya masih umur 16 tahun Pak. Masih muda banget. 16 tahun. Masih muda banget ya. Makanya gue lihat dia aktris muda, berarti Sam Raimi sebagai sutradara bisa mengarahkannya sampai segini. Bagus. Bagus. Sinematografi juga mantep kok Sam Raimi di film itu. Lumayan lah ya. Lumayan. Daripada No Way Home. Nah, kita bandingin No Way Home. No Way Home tidak ada scene yang menurut gue memorable. Tidak ada ya. Tapi bagusnya dalam segi film nostalgia doang. Nostalgia ya. Nah, tapi sinematografi nggak ada di film itu kan. Kasian sih. Ada ya. Gue gini Pak ya. Karena gue adalah orang yang udah pernah terjun ke dunia sinematografi, makanya gue bisa melihat scene-nya tuh cuma tep gak ada yang menurut gue tuh kreatif, gak ada sini berbicara kepada penonton, gak ada. Biasa aja bukan berarti template MCU lagi nih. Dia gue lihat sih Pak. MOM muter gitu kabarnya kan set. MOM itu ada berapa ciri khas Sam Raimi yang kuat sebenarnya dari segi angle-nya bagus Pak. Gue lebih suka ini Pak. Kalau lu masih ingat gak sih yang Doctor Strange yang dia sama siapa namanya pacarnya kan lupa lagi si Palmer. Nah mereka datangin universe-nya ini Sinister Sense. Oh iya. Gedung-gedung mulai hancur semua itu. Yang dari shot dari pagar ke nunjukin gedung-gedung hancur tuh Pak. Iya, tahu. Kreatif loh Pak. Kreatif gitu tuh. One shot bagus loh. Ya main tuh bicara sama ini scene yang itu yang tadi yang main musik gus. Jadi kreatif. Jadi scoring musik. Itu mantap itu. Mantap ya. Bagus itu. Walaupun cuma sebentar doang tapi gue bisa merasakan kreatifnya Sam Raimi. Otaknya Sam Raimi udah mulai muter tuh situ, bagus ya. Di akhir-akhir pakai apa tuh yang kayak biola gitu, mantap tuh. Oh ya mantap itu Pak. Ting satu not doang, dar meledak. Tusuk Doctor Strange, Sinister Strange. Oke nih, waktu itu kan saya nonton ya. Terus teman saya nanya nih, instruksi itu apa sih? Incursion apa? Inkursi apa namanya Pak? Itu apa sih? Nah. Lu nggak tahu inkursi? Enggak, nonton 2 kali dia ngejelasin. Naon kan? Lu nonton 2 kali lu masih belum ngerti, astaga. Lu kemana aja Bos? Kayaknya ngantuk di belakang mungkin kelamaan. Aduh. Jadi gini ya, jadi inkursi ini adalah sebuah tabrakan dari 2 realita dalam satu universe. Jadi kalau misalkan kalau satu realita ini bisa tabrakan sama satu realita lain, ya salah satu dari universe tersebut akan hancur Pak. Akan hancur karena 2 realitas tabrakan dalam satu universe ya hancur. Ya seperti yang kita udah lihat di universe-nya Sinister Strange. Itu inkursi loh Pak. Itu inkursi loh Pak. Jadi lu lihat semua gedung ini udah hancur. Orang-orang udah gak ada semua. Itu inkursi. Itu adalah gambaran inkursi seperti itu. Jadi kayak di What If apa tuh? What If juga inkursi juga kan ya?
What if yang bisa jadi Inkunsi, cuman di What If belum ada nama Inkunsi Pak. Jadi masih diperkenalkan di mom ini sih. berarti bisa jadi penyebab ini dong. Filmnya jadi bisa jadi penyebabnya Secret Wars ya, yang Iya, Secret Wars iya. awal mulai Secret Wars kan gitu juga kan, dia satu universe berantem jadi satu dunia gitu, Battle World itu namanya. Secret Invasion bro, Secret Invasion atau Secret Wars ini? Ini gua Itu Secret Wars. kalau Secret Wars gua belum tahu sih Pak. Kalau Secret Invasion itu nyambungnya ke Scroll. Kalau Secret Wars gua nggak tahu deh kalau soal Secret Wars Pak. Belum baca komiknya Pak soalnya Pak. Ini ini post credit yang tiba-tiba si dokter saja ketemu Clea. Nah, Clea, satu studio tidak ada yang tahu siapa tuh Clea. sepi sekali. Malah orang tanya, itu siapa itu? Kok ketemu Ya, siapa selama tuh? siapa Lim? Clea, ini lu siapa? Ini ponakan Dormammu. Dormammu siapa Dormammu? Nonton dokter yang pertama deh coba. Ada Dormammu yang gede mukanya gitu. Aduh, itu mah banyak orang nggak tahu. Makanya gue misalnya film ini tuh lebih fokus ke untuk market penggemar komik Doctor Strange sih Pak. Gitu Ya sih. baca komiknya aja kan. Yang baca komiknya, makanya mereka langsung notice, oh ini Clea nih. Sekarang penggemar komik pasti tahu. Makanya fans Marvel baru tidak ada yang tahu ini siapa nih. Ya, Ini siapa nih? minimal dia baca komik lah satu ya. Kalau nonton timeline MCU juga ya gak diceritain juga kan timeline di MCU juga. Nggak cuma ngikutin toh timelinenya doang gitu. Nah itu Clay ngapain tuh bang di post credit? Kan dia nyuruh si Doctor Strange tuh beresin universe ya. Ya, Inkunsi itulah akibat Inkunsinya, karena dua realisme udah bertabrakan. Jadi gini, masalah multiverse itu tidak akan langsung selesai begitu aja Pak. Jadi ada konsekuensinya. Kayak contohnya di No Way Home, oh udah selesai nih, tapi dampaknya tuh akan selalu itu Pak, akan selalu jalan. Kalau udah pernah nonton The Flash di WDC ya, itu ada semua itu multiverse. Kalau lu udah menyelesaikan satu universe yang udah kacau tadi, lu mau memperbaikinya ya tetap aja dampaknya akan selalu mengikuti. Itulah kalau lu mau memecahkan sebuah masa multiverse, lu udah selesai nih, tapi dampaknya akan selalu mengikuti. Itu sih Pak. Inkursi itu. Ya, MCU kalau MCU kan ngomongnya inkursi. Nah, kalau di komik apa? Hah? Kalau di komik apa? Kalau di komik gua nggak tahu sih. Tapi kalau untuk di sini MCU kan namanya inkursi Pak ya. Nama istilah untuk tabrakan multiverse kan namanya inkursi. Nah kalau di komik sih gua belum baca sih kalau ada namanya inkursi itu nggak tahu sih Pak. Gitu sih. Dormammu juga ini apa? Kita masuk ke karakter lagi nih. Dormammu yang menjadi penggantinya ini Doctor Strange Supreme jadi Illuminati, gimana nih bang? Cocok gak sih bang? Jadi yang mana Pak? Gua agak lupa. Dormammu kan dia ini ceritanya si Dormammu ini kayak cemburu sama si Strange yang jadi Sorcerer Supreme, masuk ke Illuminati. Ketika Strange mati, dia gantiin tahtanya si Strange di Illuminati sama jadi Sorcerer Supreme diganti sama Dormammu. Mordo, astaga. Mordo. Oh iya ya, kedudukannya ya. Iya sampai sekarang gua juga nggak tahu nih. Mungkin ya dari situ universe-nya kayak Mordonya bukan sebagai villain sih Pak ya. Jadi Doctor Strange-nya ya dia kan udah mati alhasil ya kedudukannya udah diganti sama si Mordo. Mordo masih hidup kan ya? Salah satu pasukan Illuminati yang masih hidup. Ya semuanya udah mati kecuali Mordo. Yang kejebak bodoh lah gua harus ngomong bodoh lah, kesel gua. Ya kalau gue sekalian sih bodoh aja yang mati Pak. Nah iya, ini bodoh yang mati daripada Profesor X. Astaga tuh legend banget karena dibunuh kayak gitu loh, bodoh lah. Kasian. Kesel Pak. Gak terima Profesor X gua digituin. Gak Mordo doang yang masih hidup, yang kejebak di sela-sela ini tempat duduk bawahnya. Aku benci kakaknya di universe-mu, Mordonya benci sama lu. Gak gitu juga, makanya itu cuma ngejokes yang gue lihat. Ini udah tahu chaos tapi sempetnya ngejokes. Aduh, kesel Pak, gak tahu situasi gitu loh.
MCU lah. Paketnya PG-13 tapi filmnya juga nggak PG-13 juga sebenarnya. Enggak, itu aret Pak. Maaf, itu aret itu salah rating tuh Saya masih ngasih budget itu. Anak-anak suruh nonton gituan. Astaga. Darkhold, terus Illuminati juga kayak gitu, serem juga matinya kan ya. Itu mereka tuh seakan-akan mereka Illuminati kayak tumbal buat Wanda sih Pak. Tumbal mereka tuh Pak, mati buat cuman sih buat si Wanda doang. Wanda. Berarti Wanda bener-bener mati atau gimana nih Pak di film ini? Menurut apa? Gimana Pak? Wanda di film ini bener-bener mati atau masih hidup lagi? Oke. Kalau gua sih kayaknya si Wanda ini masih hidup sih Pak. Kan ini. Kan. Kenapa gue bisa ngomong dia masih hidup? Karena kan MCU udah mulai ada project Scarlet Witch. Sama agak tahap juga. Iya, series kata mereka tuh udah mau bikin series Scarlet Witch untuk origin-nya si Wanda. Tapi mungkin itu akan sebagai prequel atau gimana gua nggak tahu. Tapi kalau dia tuh udah bener-bener mati di sini, ya udah itu sebagai akhir yang bener-bener apa ya, menyedihkan lah buat si Wanda ini. Dia tobatnya sampai mati gitu. Tapi ya udah lu telanjur membunuh banyak orang lu. Apa yang udah lu lakuin di WandaVision lu ulangin lagi di sini. Sama aja. Kasian Wanda yang ini sih, Wanda yang di 838 ditinggalin gitu doang, pakai suruh pulang lagi. Anak-anakku pulang. Santai Pak ya Pak. Lah, kok nyata makanya kalau gue jadi dia, saya panik lah. Lu dimasukin sama seorang yang nggak lo kenal dari universe lain, lu harus nyadar. Lu harus panik, gak santai Pak dia Pak. Jadi pas udah selesai kan, harusnya dia ngomong gitu, di mana aku ya? Anak-anakku pulang, dia tahu jalan pulang. Tahu dia jalan pulang, tahu jalan pulang. Yang tahu itu cuma Scarlet Witch yang Wanda 616 doang gitu. Dia tahu jalan pulang tiba-tiba. Apa dia nyembus atau gimana? Nggak tahu, nggak ada. Namanya kalau orang kesurupan kan nggak sadar Pak ya. Iya. Di sini kok dia langsung tahu, langsung pulang gitu aja, seakan-akan nggak ada masalah apa-apa. Padahal lagi lah. Wanda yang versi itu juga harusnya bisa sama itu sama Profesor X. Ya kan? Ketika ayo kalau gua tarik mantranya bakal hilang. Tiba-tiba Wandanya yang versi jump scare Pak ya. Jump scare. Waduh, kepala gua langsung gilu Pak. Bangsat, kok mati lu. Mati Profesor X gitu doang. Aduh, kuat ya. Tapi ya semoga aja bakal lanjut lah Illuminati. Versinya 616 ini kita kaji nih ya. Versi 616 ini bakal seheboh apakah? Ya, TV spot sih. Marketingnya Marvel sekarang, aduh, spoiler banget. Dikirain kan ya ketika TV spot keluar, oke, Captain Carter keluar, harusnya dikasih surprise lagi harusnya kan ya. Ini enggak. Nah, itu dia Pak. Kalau untuk TV spot ya, mohon maaf, Disney terlalu spoiler sih. Dan gue lebih bisa menghargai TV spotnya Spider-Man No Way Home. No Way Home itu dari semua TV spot ya, nggak ada mereka bocorin Tobey itu, tidak ada sama sekali. Mereka cuma mengulangi adegan-adegan sama. Iya. Kalau ini mah adegan baru. Hampir jadi satu film kalau bisa disatuin tuh Pak. Nah, itu makanya kita bisa lihat aja sebagai market, kita bisa melihat Pak, ini mereka udah ngejol-jolin film ini dengan mengeluarkan cameo seperti kayak Captain Carter, segala ada si Captain Marvel lah, sama si Profesor X itu mereka tuh kayak itu jol-jolan banget sih. Gue bisa lihat ini mereka kayak filmnya bakal jelek nih. Biasanya kalau film jelek kita bisa bilang mereka tuh udah ngeposting trailernya udah terlalu jorok gitu loh Pak. Ada berbagai macam adegan yang asal itu inti tapi dikeluarin di trailer. Wah, gue udah bisa mikir ini film bakal ngeflop sih. Harusnya kalau Captain Carter gak dikeluarin, hype juga loh lumayan. Captain Carter dikeluarin. Di filmnya apa ya? Di filmnya ini enggak. Kalau kasihan emang film dipotong tuh agak aneh juga gitu. Ayo rilis Sam Raimi Cut. Raimi Cut ya kalau ada ya, satu kung ya. Mungkin di Disney Plus mungkin ya kita harapkan saja lah. Soalnya aduh, kalau gitu doang mah kentang banget, kena nanggung gitu. Baik, itu makanya gue bisa bilang semua horor yang ditampilkan sama Sam Raimi ini mereka tuh kayak ditekan-tekan Pak. Jadi Sam Raimi itu nggak bisa menguatkan sisi potensi horor yang full. Kayak Disney itu kayak menekan, kayak ditahan gitu Pak. Horornya nggak yang lepas gitu loh. Tahan lu. Gak punya duit.
Kan Disney kan gak boleh selalu serem Pak ya. Ya Disney. Aduh, berarti ntar Deadpool gimana tuh Deadpool? Deadpool kan harusnya banyak gore-nya harus. Kalau pegang Disney gimana? Itu yang gua PG-13. takutkan sampai sekarang. Itu yang gua takutkan ya. Ya, MCU ya. Kesel Masa gua. Deadpool? Deadpool bunuh orang, darahnya nggak ada. Deadpool juga kata-katanya kalau kita lihat roasting dia tuh mengarah ke jokes-jokes yang dewasa loh Pak. Iya. Kalau ya PG-13, aduh. Gimana? Gak bisa ya? tuh. Deadpool PG-13 saya tolak. Dah saya bakar tuh studio tuh kalau mereka tuh PG-13. Blu-ray bak. Gak bisa PG-13 ya. Deadpool tuh R-rated ya. MCU. Aduh. Kayak Black Bolt, matinya juga nggak ada darah kan Black Bolt. Black Nggak ada Bolt mati darah Pak itu Pak. Ada Mana? darahnya. Hitam. Ada. Kan Hitam. ngocor di situ Pak. Cebruh. Otaknya ada Pak. Lu nggak ngelihat lu Waduh. Enggak. Ada Pak. Wow, oh jelas ini salah rating nih. Ini salah rating. Kecuali Captain Carter, gak diliatin kan Captain Carter kan kebelahnya. Harusnya dilihatin sih Pak. Dilihatin itu gua makin hori-hori tuh Pak. Mampus tuh. Anak kecil. Apa namanya? Bocil-bocil MC yang ngomong, kita butuh yang dark. Ini lu kan udah dikasih film dark lu. Film dark. Protes mulu lu. Protes, aduh. Captain Carter matinya dipakai tamengnya sendiri, nggak diliatin. Itu gua lucu Pak. Gini Pak, kalau kita lihat si Captain Carter kan udah punya serum super soldier. Kalau dia dibelah sama shieldnya sendiri tuh ada lucu loh Pak. Karena kita lihat Captain America aja dia bisa ngindarin, dia bisa menghindar. Bolak-balik malah dia. Tinggal diambil gini lah, apa sulitnya sih? Diambil bisa kan shield lu sendiri. Udah. Kesel I gua can do this Pak. all day. Tapi Kalau all day mati lu juga lu. Kira-kira. aduh. Ya Pak, kalau masih itu masih mending matinya gara-gara seal. Captain Marvel ketiban patung doang mati. Dia bisa nge-torch loh, dar mati itu patung. Kan bisa nge-punch Ya, Pak kan? ya. Bisa nge-punch. Bisa lo itu. Bodoh lah. Kesel Aduh, Pak. gitulah. Aduh, tapi masih worth it lah ya untuk ditonton lah si MOM inilah ya. Ya masih worth it, dan juga darknya juga kerasa banget. Ini yang gua rasa langsung MCU udah mulai dark setelah kita udah nonton Moon Knight, Maya Moon Nah, Knight Moon Knight. udah nonton Udah Pak? sampai tamat. Mantap euy. Sinematografinya jalan. Wah. Di akhir tuh Jack Lockley. Wah, teriak di rumah. Jack Lockley euy. Sama Pak. Kayak Moon Knight, Disney aja bisa bikin Moon Knight yang sekelam itu, sedark itu, jokesnya juga sedikit. Mereka fokus ke cerita. Ini yang gue suka. Gue mau MCU seperti ini gitu. Jadi mereka tuh jangan fokus ke war-warnya doang. Ada market tuh yang juga butuh cerita. Kita kan nonton kan butuh cerita, bukan butuh fight-nya. Kalau fight doang gue juga nomor 2. Gua tinggal cari di YouTube ada Pak ya Moon Knight fight scene. Ya, kesel gue. Fight scene itu nomor 2. Cerita nomor 1. Nomor 1 mau cerita. Percuma. Ceritanya jelek kalau ceritanya jelek tapi efeknya bagus juga buat apaan? Kayak nonton stage show. Ngapain gitu loh Pak ya. Aduh. Tapi Moon Knight tetap ini sih lah ya, the best lah ya. Moon Knight tuh salah satu film series Marvel yang oke lah ya ditonton. Tapi ya. Tapi banyak ini orang bingung juga. Moon Knight. Gue nggak bingung. Gue langsung ngerti lo. Lu bingung? Mungkin gini Pak, banyak orang yang masih belum terbiasa dengan film dark, jadi mereka tuh dilatih di Moon Knight. Karena gini, lu kalau lihat berbagai macam posting-postingan di berita yang ngomong Moon Knight ini adalah awal untuk lu akan persiapan nonton di Multiverse of Madness. Karena Moon Knight ini kan sebagai series horor yang benar kelam. Jadi ini adalah awal di mana lu akan dilatih horornya di Moon Knight dulu. Kalau lu udah biasa, habis itu lu bisa nonton Multiverse of Madness. Oh, jadi nonton Moon Knight dulu biar lihat kerasa gak nih horornya atau darknya baru ke MOM. Karena kan horornya udah mau kelihatan banget Pak ya, jangan jump scare, dark ya, cerita. Di Moon Knight cerita bagus. Dia make psikologi kan. Tiga banyak orang nggak paham. Kebanyakan tuh Marvel enteng lu. Makanya gue lebih suka MCU fase 4 nih, di mana mereka udah mulai yang mengarah ke dark sih Pak. Karena kan mereka kan udah ada project Black Knight dari Eternals kan udah mau dibuat tuh Pak ya. Black Knight terus Blade mau dibuat kan masalah Ali. Hal pun nongol di pas creditnya doang. Iya.
Sama jokes ini atau yang post credit 2 yang apa yang Doctor Strange yang ini. It's over. Itu gue tuh ini Pak, itu cuma ngejok sih. Ya gua tahu Bruce Campbell, lu tau kan ya Bruce Campbell itu kan? Ya main di Spider-Man 2 sama Spider-Man pertama kan ada 1, 2, 3 ada Pak. 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Bruce Campbell itu ya dia kan udah apa ya jadi aktor, bisa jadi aktor senior juga. Dia kan teman lamanya Sam Raimi juga ya, makanya dia di situ buat jadi jokesnya doang. Yang kayak ya film Sam Raimi Spider-Man kan selalu ada Bruce Campbell setiap filmnya. Di sini dia menerapkan formula yang sama, ada Bruce Campbell sebagai bahan lawakannya aja sih. Tapi kan lawak juga Wongnya juga berguna kan di sini. Ya, Wong juga, Wong melihat di sini MCU kayak cameo doang. Di sini gue bisa merasakan si Wong itu udah diajar habis-habisan. Diuji dia sebagai sosok seperti apa. Bagus Wong, bagus. Ya. Wong tuh the best lah. Tapi walaupun dia cuma nyuruh doang, ayo pertahankan. Pertahankan. Lu yang lemah doang, kesel gua. Sorcerer Supreme, aduh. Oke lah, gitu ya. Udah berapa jam nih? Berapa jam Pak? Oh 1 jam Pak. 1 jam pas. Jam 8 Pak sekarang. Oke segitu dulu kali ya. Aduh, percakapan yang sangat panjang ya. Di podcast nih, jadi podcast. Aduh. Oke, makasih Bang udah mau diajak ngobrol bareng sama saya di YouTube saya. Makasih Bang. Makasih banget. Oke. Thank you juga buat Halim Toys yang udah ngundang gua nih Pak ya. Sering-sering kita ngobrol gini Pak ya. Siap. Mantap. Ditunggu ya apa film Marvel berikutnya lah ya. Sama DC nungguin ini sih The Flash diundur Pak. Oh iya. Sayang tuh gara-gara satu aktor doang. Takut utama lagi. Iya. Ezra Miller main di ini juga tuh di Fantastic Beasts. Iya, Fantastic Beasts juga dia main dia. Gara-gara satu aktor doang diundur sampai tahun depan. Aduh. Padahal film-film superhero yang hype-nya cukup banyak loh. Spider-Verse diundur. Spider-Verse diundur. Iya sih, itu karena deadline sih Pak. Mungkin mereka mau apa ya, fokus ke ceritanya atau mungkin reshootnya, kita nggak tahu. Kalau film animasi kan lebih sulit Pak ya kalau mau dibuat sih Pak. Karena kan mereka nggak pakai aktor, mereka pakai voice over, terus mereka pakai animasi itu lebih sulit, sangat sulit, lebih sulit lagi Pak. Asli kan? Lebih sulit. Makanya ya jadi nggak apa sih kalau Spider-Verse. Gue juga nggak terlalu hype sih kalau Spider-Verse sih, karena biasa, karena format kartun sih. Jadi nggak terlalu hype gitu kan ya? Nggak terlalu hype kalau buat gue ya. Oke, gitulah. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, juga share juga video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe juga ke Mario Angelo. Oke, ada di link deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye, ciao. Ciao.